Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kavi Pratama Zali, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dengan NIM 2017-430. Di sini saya akan menjelaskan terkait akan perencanaan kantor hukum yang ingin saya dirikan, yakni dengan nama Kaprasal Hukum. Masuk kepada bagian pertama, di mana masuk pada bagian pengertian law firm, di mana law firm atau firma hukum adalah merupakan persekutuan usaha yang dijalankan oleh lebih dari satu orang yang berfokus pada bidang hukum, di mana jika merujuk pada KUH Perdata, law firm sama dengan persekutuan perdata yang berbentuk firma. Ini artinya, di dalam mendirikan firma hukum harus berdasarkan perjanjian dengan akta notaris, dan sedikit-sedikitnya didirikan oleh dua orang. Masuk kepada latar belakang. Latar belakang saya ingin mendirikan law firm adalah adanya pendirian kantor hukum pastinya dilandasi dengan adanya keinginan dan juga tentunya kemauan serta cita-cita yang luhur untuk dapat membangun sebuah kantor hukum. Di mana dengan adanya kantor hukum nanti itu sendiri akan dapat memberikan pelayanan hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam memecahkan masalah-masalah hukum yang ada, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun yang akan timbul di kemudian hari nantinya. Next, lokasi law firm ataupun kantor hukum yang ingin saya dirikan. Saya memiliki niatan untuk mendirikan ataupun membuka kantor hukum milik saya di daerah tempat saya tinggal, yakni di Kota Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, dan akan saya beri nama yakni Kaprasa Law Firm. Next, lanjut kepada fungsi law firm itu sendiri. Pertama, yakni sebagai konsultan hukum atau legal advisor. Yang kedua, sebagai pengacara hukum atau legal attorney. Yang ketiga, yakni sebagai pemeriksa ataupun legal auditor, di mana fungsi law firm itu sendiri yakni membantu masyarakat umum ataupun badan hukum yang memiliki permasalahan akan hukum, baik dalam pendampingan maupun pengarahannya. Next, visi dan misi. Visi dan misi yang saya miliki yakni visi terlebih dahulu yakni menjadi kantor hukum yang memiliki kualitas, terpercaya, berintegritas, dan profesional dalam memberikan pelayanan jasa ataupun pendampingan hukum bagi pencari keadilan nantinya. Masuk kepada misi. Terkait akan misi, yakni memenuhi kebutuhan klien untuk membantu proses hukum guna menegakkan keadilan serta bertindak dalam kepentingan terbaik untuk klien. Next, masuk kepada struktural dari Kaprasal Law Firm nantinya. Di mana di bagian direktur ada saya sendiri, yakni sebagai Dr. Kavi Pratama Zali SHM. Di bawah saya ada konsultan, yakni Billywood SH, ada yang advokat Manhattan Baghdad SHMH, ada sekretariat yaitu Lionel Miasi, ada kepala bidang litigasi yaitu Paulius Pogba SH, ada kepala bidang non litigasi yakni Gio Maradona SHMH, dan juga ada kepala bidang humas dan studi kebijakan Arisa Balaga SH. Selanjutnya, Selanjutnya kita akan masuk kepada job desk masing-masing bagian, di mana bagian direktur memiliki job desk yaitu yakni sebagai pimpinan perusahaan dengan menerbitkan ataupun menetapkan kebijakan-kebijakan perusahaan, menetapkan dan juga mengawasi tugas dari karyawan atau pegawai dan juga manajer atau kepala bagian, serta menyetujui anggaran tahunan dari perusahaan untuk demi berjalannya roda perusahaan. Masuk kepada job desk yang kedua, yakni konsultan hukum, di mana dalam hal ini konsultan hukum memiliki peranan yakni sebagai tenaga profesional yang menyediakan jasa terkait akan penasehatan dalam bidang hukum. Next, masuk kepada job desk yang ketiga, yakni advokat, di mana dalam hal ini advokat memiliki peranan yakni melakukan pemberian pendampingan hukum dan juga membela dan memastikan bahwa seorang klien bisa mendapatkan hak-hak yang dimilikinya dalam menjalankan ataupun mengikuti alur dalam pemrosesan hukum. Next, kepada bagian kesekretariatan, di mana dalam hal ini kesekretariatan memiliki peranan yakni dalam hal kepengurusan berkas-berkas dari perusahaan ataupun law firm dan juga melakukan penginputan terkait akan berkas-berkas yang masuk ke perusahaan atau law firm, serta juga melakukan pengiriman berkas-berkas dari perusahaan atau law firm itu sendiri. Next, masuk kepada job desk yang kelima, yakni kepala bidang litigasi, di mana dalam bidang litigasi memiliki peran yakni sebagai mediator di dalam atau pada saat berlangsungnya proses penyelesaian sengketa dan akhir pada saat di dalam proses beracaranya nantinya. Masuk kepada job desk yang keenam, yakni kepada kepala bidang non litigasi, di mana di bagian bidang non litigasi memiliki peran yakni memberikan bantuan dan nasihat hukum terkait dalam rangka mengantisipasi dan mengurangi adanya sengketa, pertentangan dan juga perbedaan, serta mengantisipasi adanya masalah-masalah hukum yang timbul di kemudian hari nantinya. Masuk kepada job desk yang terakhir, yakni kepala bidang humas dan studi kebijakan, di mana dalam bidang humas sendiri memiliki peran yakni sebagai
Ada bidang pengawasan dan pengontrolan dari klien yang mempercayakan perkara atau permasalahannya kepada law firm kami atau perusahaan kami, di mana nanti kepercayaan diberi oleh klien akan kami jaga sebaik-baik mungkin. Ya, kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.